Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, sehingga kita bisa beraktivitas dengan senang hati, dengan nyaman, bisa membantu orang tua. Anak-anak, pada pagi hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi tentang surat Al-Falaq. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Falaq, bacaannya, artinya, terus kemudian rangkuman ataupun hal-hal yang berkaitan dengan surat Al-Falaq. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Falaq. Nah, anak-anak bisa dilihat ya anak-anak ya di video isi kandungan surat Al-Falaq. Nah, kemarin Pak Guru sudah menjelaskan tentang sesuatu yang berkaitan dengan surat Al-Falaq, maka kita lihat dulu sekarang isi kandungannya. Yang pertama yaitu Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan kepadanya. Maksudnya minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam kejahatan. Kejahatan apa anak-anak? Nah, min syarri ma khalaq, yaitu dari kejahatan makhluknya. Dari kejahatan makhluk Allah. Makhluk Allah itu ada dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, semua berbagai macam makhluknya yang ingin berbuat jahat, maka kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah juga menyuruh kita untuk meminta perlindungan kepadanya. Dari apa? Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya anak-anak, banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi pada malam hari, terutama kejahatan-kejahatan yang berasal dari golongan jin. Misalnya kejahatan yang dilakukan oleh para dukun, oleh para orang-orang yang ingin menjahati kita dari golongan jin, ya. Jadi melalui kejahatan yang tidak tampak, misalnya santet seperti itu. Nah, itu datangnya pada malam hari seperti itu, dan jarang sekali datang pada siang hari, karena memang tidak bisa dilakukan ketika mengadakan ritual untuk menyantet atau berbuat jahat kepada seseorang. Kemudian yang kejahatan yang ketiga yaitu berlindung dari kejahatan para tukang sihir. Nah, itu pada zaman dahulu itu tukang sihir atau apa itu lebih banyak dilakukan oleh orang-orang perempuan. Makanya kita sering mendengar istilah nenek sihir. Nah, itu berasal dari hal semacam itu, karena pada zaman dahulu tukang-tukang sihir itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan, yang kemudian dilakukan dengan cara meniup pada buhul-buhul tali. Buhul itu ikatan, ya. Pak Guru koreksi, kemarin ada kesalahan. Buhul itu ikatan. Kalau di dalam pramuka itu simpul. Kalau kalian belajar pramuka ada pelajaran tentang tali temali, maka ada simpul mati, simpul balik, simpul hidup dan lain sebagainya. Nah, itu namanya ikatan atau buhul. Jadi pada zaman dahulu itu ini kenapa ada ikatan tali? Berkaitan dengan ketika itu Nabi Muhammad sakit yang ternyata dijahati oleh seseorang Yahudi dengan menggunakan sihir tersebut, menggunakan tali itu. Jadi
Ada beberapa ikatan dalam sebuah tali. Nah, yang ikatan itu menunjukkan rasa sakit pada salah satu bagian tubuh. Nah, pada waktu itu yang dialami oleh Rasul adalah ada 11 ikatan. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak ya. Kemudian yang nomor selanjutnya, berlindung dari apa? Berlindung dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ya, masih ada hubungannya dengan kejahatan sihir tersebut. Biasanya orang yang tidak suka sama kita, nanti orang tersebut datang ke paranormal atau ke tukang sihir untuk meminta bantuan sesuatu berupa sihir-sihir yang kemudian ditimpakan kepada kita. Jadi seperti itu anak-anak ya, isi kandungan surat Al-Falaq. Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan kepadanya dari berbagai macam kejahatan yang disebutkan di sini. Seperti itu. Ya. Sebenarnya surat Al-Falaq itu pun ada hubungannya dengan surat An-Nas. Al-Falaq itu 5 ayat, sedangkan An-Nas 6 ayat. Nah, 5 ayat ditambah 6 ayat itu ada 11. 11 itulah yang ada pada tali itu, ada 11 buhul atau 11 ikatan. Oleh karena itu, setiap kita mengalami gangguan sihir, maka kita disuruh membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, termasuk surat Al-Ikhlas. Seperti itu. Jadi ada hubungannya ya anak-anak ya. Cuman pada kali ini hanya akan membahas surat Al-Falaq. Baik, saya kira Pak Guru cukupkan di sini. Nanti seandainya ada hal-hal yang belum dipahami, bisa bertanya ataupun bertanya pada kolom komentar atau di Google Classroom yang sudah Pak Guru sediakan. Baik, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.